lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan tentang diri saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Miftahudjanah, biasa dipanggil Salsa. Saat ini usia saya 19 tahun. Saya lahir di Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Saya lahir pada tanggal 13 Januari 2003. Saya merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Saya memiliki seorang kakak laki-laki yang saat ini sudah bekerja. Sekarang ini saya tinggal di Desa Sidokerto, RT 2 RW 1, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Saya mulai bersekolah di TK Bayangkari selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu saya melanjutkan ke sekolah dasar di SD Negeri Sidokerto 1 Pati selama kurang lebih 6 tahun. Setelah itu saya melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Pati selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMA PGRI 1 Pati selama kurang lebih 3 tahun. Saat ini saya sedang melanjutkan jenjang pendidikan sarjana 1 di Universitas Muria Kudus. Saya mengambil program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alasan saya memilih melanjutkan pendidikan di Universitas Muria Kudus karena di Universitas Muria Kudus menawarkan program studi pilihan saya, yaitu manajemen. Lokasi atau tempat dari Universitas Muria Kudus juga cukup dekat dengan rumah saya dibandingkan dengan universitas yang lainnya. Biaya per semesternya juga cukup terjangkau. Selain itu, dosen yang ada di Universitas Muria Kudus juga terampil dan berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. Alasan saya memilih program studi manajemen karena saya tertarik dengan dunia bisnis. Dari dulu, saya ingin menjalankan bisnis saya sendiri. Bisnis yang saya ingin tekuni yaitu bisnis restoran atau kafe. Ada salah satu film yang menginspirasi saya, di mana dalam film itu diceritakan tentang seorang pemuda yang berhasil sukses dengan bisnisnya. Pemuda itu bukanlah orang yang terpelajar, dia bukan orang yang lulus dari universitas ternama. Dia bahkan tidak lulus SMA. Saat SMA dia berkelahi dengan temannya. Akhirnya dia dikeluarkan dari sekolahan. Tak hanya itu, ayahnya juga dikeluarkan dari pekerjaannya. Suatu hari ayahnya terlibat kecelakaan dengan temannya tadi. Pemuda itu merasa emosi karena dalam kecelakaan itu ayahnya meninggal dan temannya tadi tidak mau memberi pertanggungjawaban. Akhirnya pemuda tadi terlibat kekerasan dengan temannya.
Akhirnya dia ditangkap dan dipenjara. Selama bertahun-tahun dia berusaha untuk mengumpulkan uang atau modal untuk mendirikan bisnis restorannya. Akhirnya dia bisa mendirikan bisnis restorannya. Tak langsung sukses, dia juga mengalami proses saat menjalankan bisnisnya tadi. Saat proses itu dia bertemu dengan seorang wanita. Akhirnya mereka bekerja sama untuk menjalankan bisnis restorannya. Tidak hanya dengan wanita itu, pemuda tadi juga memiliki teman, dan akhirnya mereka bersama-sama menjalankan bisnis restorannya. Di program studi manajemen ada mata kuliah bahasa Indonesia, dan kebetulan saya menyukai bahasa Indonesia karena salah satu hobi saya yaitu membaca. Ada salah satu novel yang pernah saya baca. Tidak hanya dalam bentuk novelnya saja, tapi juga ada film layar lebarnya. Dikisahkan seorang pemuda yang bernama Zainuddin. Dia memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya di Padang Panjang. Saat berada di kampung halamannya itu, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Hayati. Zainuddin akhirnya jatuh cinta dengan Hayati, begitu pula dengan Hayati. Tetapi sayang sekali, cintanya tidak bisa terbalaskan karena keluarga dari Hayati menolak Zainuddin karena perbedaan adat. Tak ingin patah hati terlalu lama, Zainuddin akhirnya pergi merantau ke Pulau Jawa. Saat di Pulau Jawa, dia mencurahkan sakit hatinya melalui sebuah tulisan, dan akhirnya tulisannya itu menjadi terkenal, dan akhirnya dia menjadi terkenal dan menjadi orang kaya. Berbanding terbalik dengan Zainuddin, Hayati akhirnya jatuh miskin. Suaminya bangkrut dan memiliki banyak hutang. Saat di Pulau Jawa, dia bertemu dengan Zainuddin. Zainuddin akhirnya memutuskan untuk melunasi hutang dari suami Hayati. Saat ada di Pulau Jawa itu, suaminya meninggal karena sakit. Akhirnya Hayati pulang ke kampung halamannya di Padang Panjang. Saat perjalanan itu dia mengalami musibah, yaitu kecelakaan kapal yang ditumpanginya itu tenggelam, dan akhirnya nyawanya tidak terselamatkan. Akhirnya Zainuddin dan Hayati harus berpisah untuk selama-lamanya. Sekian perkenalan diri dari saya. Bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati saudara, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.